menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Sebelum memulai materi, ibu akan memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran bab 3. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita untuk bab 3 yaitu melalui pembelajaran berbasis produk. Peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Materi pokok pada bab ini yang pertama adalah pengertian atau makna sholat dan zikir. Yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat dan berzikir. Dan yang keempat yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Baiklah anak-anak ibu, kita akan masuk ke materi. Yang pertama yaitu makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat dilaksanakan berlandaskan pada rukun dan syarat. Muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar. Berikut juga dengan sunnahnya. Sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Sholat menggambarkan keyakinan dalam hati dan salah satu bukti ketergantungan manusia terhadap penciptanya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, ini adalah materi kita di bab 3. Semoga kita semua dapat menjaga dan memelihara sholat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu dari Ibu Yuli.